Sebelum menikah sama Gilang, aku sangat kagum kepadanya. Berbagai permasalahan bisa selesai dengan sekejap. Hanya saja dalam dirinya terdapat keras kepala, membuatku kesal nggak bisa kerja sama. Yang ada masa sering berantem. Sebelum itu, kenalkan, nama aku Lucy Putri, lulusan Universitas Pajajaran, jurusan Ilmu Komunikasi. Walaupun sempat mengeluh tentang mata kuliah, tapi setelah aku jalani, jadi suka sama mata kuliahnya. Nah, awal ketemu sama Gilang itu di sekitar kampus. Pada waktu itu, aku sama sekali nggak kenal sama Gilang. Tak kenapa tiba-tiba saja menghampiri aku sedang duduk di kantin sambil makan ayam goreng. Apakah ini yang dinamakan jodoh? Belum tentu, yang tahu pilihan jodoh hanya Allah. Kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa. Awal ketemu juga paling mengebarkan. Suka banget jahil tanpa sebab. Katanya sih disuruh sama temen. Aku sih nggak percaya apa yang dibicarakan sama Gilang. Karena sudah terlanjur tidak suka sama cowok yang suka memberi harapan palsu. Semenjak saat itu, langsung aku marahi dia dengan muka seram supaya ia merasa takut kepadaku. Namun, apa aslinya, Gilang sama sekali nggak takut sama aku. Yang ada malah sering banget ikuti aku dari belakang. Entah itu sengaja atau memang benar disuruh sama temannya. Saking ingin terwujud bahwa ia bisa mendekati aku dengan usaha sendiri tanpa bantuan teman. Itu pun terus pepet sampai ke rumah. Ternyata gak mudah putus asa sebelum bisa meluahkan hatiku. Aku pun merasakan hal yang tak semestinya diperlihatkan kepada semua orang, bahwa aku sudah terlanjur jatuh cinta dan sayang sama Gilang. Aku pun enggak bisa menjawab alasannya kenapa. Mereka tahu betul mengenai Gilang seperti apa, walaupun dalam dirinya ada keras kepalanya, membuat orang sekitar tidak respect lagi terhadap dia. Semoga aku bisa menghadapi sikapnya dan jangan sampai ada lagi diikuti dari belakang. Kondisi pada saat itu memang resah, risih. Kenapa harus menerima tantangan dari temannya? Kenapa nggak menolak saja daripada harus ikuti keinginannya? Terkadang aku juga ingin sih merubah sikap Gilang menjadi kalem. Tapi bagaimana caranya kalau aku paksa dia, takut nantinya merasa risih melakukan hal yang memang Gilang tak sukai. Nah, perlu nih bantuan teman atau siapapun yang memahami karakter Gilang bagaimana. Karena aku pertama kali ketemu orang seperti itu, walau hanya sesaat doang, itu pun di kampus. Malah banyak masukan dari temanku untuk tidak terlalu dekat sama dia. Padahal gak apa-apa menurut pendapatku. Selepas mengenal lebih jauh Gilang, orangnya benar tangguh walau hanya sedikit. Arti sedikit ini adalah ngeyel. Kalau disuruh apapun itu pasti muncul keras kepalanya. Tadinya sih ingin melepaskan unek-unek dalam benakku, urung terjadi dilakukan. Padahal penting loh supaya dia benar-benar memahami perasaan perempuan seperti apa. Kita berdua sering banget berantem gak jelas. Padahal belum sepenuhnya jadi pasal Gilang pada waktu itu. Biar orang sekitar lihat sebatas teman saja, gak lebih dari itu. Kalau mengenai perasaan aku sih terlanjur jatuh cinta kepadanya. Tapi nggak tahu nih, Gilang ada perasaan suka nggak sih pas pepet terus atau hanya ingin mempermainkan perasaanku saja. Namun kalau dilihat secara jelas dari wajahnya benar-benar punya perasaan suka sama aku. Entahlah kedepannya seperti apa. Apakah ada niatan ingin menyampaikan perasaan dia kepadaku atau mereka dipendam terus dalam hatinya? Aku akan tunggu keputusan dari kamu.
Apapun alasan mengenai keputusan dari kamu, aku akan terima. Tapi dengan satu syarat, Gilang jangan pernah ada niatan ingin mempermainkan perasaan perempuan. Ini mah sekedar nasihat supaya kamu lebih peka terhadap perempuan. Takut nantinya perempuan sudah suka, Gilangnya nggak suka, kan jadinya berabe. Yang ada akan berpikiran negatif thinking tentang kamu. Malahan bisa saja tinggalkan Gilang tanpa kasih tahu terlebih dahulu. Pada saat kamu punya rasa suka sama perempuan yang telah ditolak secara semena-mena. Bisa jadi nanti kamu akan berpaling ke perempuan yang bisa memahami karaktermu. Entah itu siapa. Asalkan Gilang Anda bisa menerima apa adanya kalau perempuan yang kamu sukai itu ada banyak kekurangannya. Bukannya aku sok suci, ya. Ini demi kamu juga supaya tidak keseringan ngeyel kalau ada orang menyuruhmu. Misalkan, beli buku kata teman terus Gilang nggak percaya. Kedua, jika kamu beritahu orang siapapun selalu ngeyel, kan jadinya aku khawatir kalau misalkan punya pacar pasti banyak berantem dibanding kebahagiaan untuk pasangan. Walaupun aku sudah jatuh cinta bukan berarti langsung menerima cintamu. Untuk saat ini yang aku perlukan hanyalah sikap dewasa. Jangan terlalu banyak keras kepala. Aku juga bisa saja kehabisan kesabaran. Untuk sekarang masih sabar menghadapi kamu. Aku mohon kedepannya Gilang lebih mendalami bagaimana supaya berubah bersikap lebih kalem daripada mengandalkan keras kepala. Itu perlu waktu untuk mengubahnya. Gak dalam waktu sekejap bisa menjadi kalem. Tapi aku ingin dia langsung berubah begitu. Tak perlu menunggu lama lagi. Rasanya gak bisa lakukan kalau ia paksa bakalan marah kepadaku. Malah semenjak kenal sama Gilang, aku sering banget salah tingkah. Apakah seharusnya aku duluan ya mengungkapkan rasa suka sama dia? Rasa perempuan kan gengsi. Walaupun teman-teman sudah berpikiran bahwa aku sudah menerima cinta dari Gilang. Padahal belum sama sekali. Kan dia terlalu cuek banget kalau kalian belum tahu sepenuh mengenai dia. Selain keras kepala, ada juga tuh cueknya minta ampun. Kalau lagi bersama dia, bisa-bisa jawabnya 1 jam lebih. Sedangkan aku sendiri merasa perlu bicara, malah kiranya cuek banget. Kan jadinya kesal juga berhadapan orang seperti itu. Aku pernah ngobrol dengannya pada saat jam istirahat kuliah. Waktu itu sih, kalau nggak salah, ngobrolnya di kantin bersama yang lainnya. Tapi entah kenapa dia sama sekali nggak terlalu akrab. Sedangkan sama aku kok akrab. Sempat berpikir bahwa Gilang itu introvert. Soalnya pas aku lihat, dia kayak kurang nyaman berkumpul banyak orang. Aku heran sama teman-temannya, masa nggak tahu ya bahwa sikapnya bukan keras kepala doang, ternyata masih banyak lagi. Aduh, kasih tahu nggak ya mengenai sikap yang sebenarnya? Kalau kalau aku kasih tahu mengenai sikap Gilang, nanti temanku akan kembali berpikiran bahwa aku sama Gilang sudah fix jadian. Aduh, bagaimana nih? Masa iya minta bantuan lagi? Tapi ke siapa ya yang benar-benar turut membantuku? Sahabat dekat masih melanjutkan kuliah S2 di London. Itu pun tak kapan pulang ke Indonesianya. Berharap sih cepatnya supaya aku bisa kembali curhat mengenai hal ini. Cuma dia yang bisa bantu mencari solusinya. Entah kapan dia akan kembali ke Indonesia. Apa boleh buat, aku harus bisa cari solusinya bagaimana. Jangan mengandalkan orang lain, takut mengganggu aktivitasnya. Hingga akhirnya aku masih mengandalkan orang-orang sekitar, tapi itu pun tidak terlalu lama bersama mereka. Dengan kondisi seperti sekarang, aku tahu betul bahwasannya orang di bumi ini akan butuh banyak tenaga untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.
alasan yang sebenarnya kalian ingin tahu, aku sangat peduli sama Gilang untuk merubah menjadi kalem, asalkan nggak terpaksa. Selama 1 bulan ini, tak kenapa Gilang nggak melakukan pendekatan kembali denganku. Padahal aku sudah izinkan untuk melakukan hal ini. Dalam benakku terasa sepi banget, tidak ada mengganggu. Biasanya jam segini dia selalu berada di sampingku, sambil lihat aku makan ayam goreng. Apakah Gilang sudah nggak sanggup lagi denganku yang selalu marah-marah nggak jelas? Dan pernah sekali aku mengusirnya dengan menggunakan bahasa binatang. Tidak boleh dicontoh oleh kalangan generasi muda. Iya sih, aku punya salah nama Gilang. Namun, apakah kamu bakal memaafkan aku? Kadang-kadang tahu risih kalau ada lelaki mendekatiku di waktu yang gak tepat. Malah ada yang memaksa untuk menerima cintanya padahal aku sama sekali gak mencintainya. Terpaksa deh harus berkata dengan jujur supaya laki itu menjauh dariku. Bagaimana lagi kalau nggak bicara seperti itu, nanti bakal mengejar terus. Dan nanti takutnya terjadi hal yang nggak diinginkan. Bahkan sekarang pun terasa sunyi sekali tanpa Gilang di sisiku. Malahan sampai kepikiran juga kabar darinya. Beberapa hari ini aku ingat kalau di kantin pasti selalu ada dia, menghampiriku pada saat makan siang. Kadang-kadang aku kangen sikap menyebalkan dan juga keras kepalanya. Suatu saat, kamu pasti akan merasakan hal yang sama sepertiku. Mungkin bukan hal ini yang kau rasakan mengenai perasaan seorang, namun aku pun menyadari hal itu bahwa perasaan seorang akan tumbuh dengan sendirinya. 1 bulan kemudian, aku menerima pesan WhatsApp dari Gilang untuk menemui di sebuah resto Bandung. Yang kurasakan hanyalah senang tanpa ada sedikit pun kekhawatiran terhadap Gilang. Hanya saja belum tahu akrab dengannya. Masih selalu berantem, walaupun bulan lalu tak ada kabar dari Gilang. Aku sempat tanya ke temannya, namun jawabnya terlalu nggak tahu, padahal teman sendiri. Apakah disuruh sama Gilang, jangan kasih tahu ke aku untuk beliau ini. Cepat kepikiran seperti itu. Seharusnya sih aku harus tetap berpikiran positive thinking, tak perlu lagi berpikiran negative thinking terus sama Gilang. Agian sama partner di sini pasti bakal luluh juga hatinya kalau sering ketemu setiap hari tanpa adanya berhenti untuk bertemu. Insya Allah suatu saat aku ada di sini, malahan bisa saja mengambilnya ke rumah untuk melakukan silaturahmi ketemu sama orang tuanya. Hingga akhirnya kita bakal melihat apakah orang tuanya setuju aku sama Gilang untuk menjalin sebuah hubungan. Sepasang kasih, jangan sampai terulang kembali seperti mantan pacarku yang gak direstui.